warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Kabarnya? Baik. Kesehatan itu adalah salah satu kenikmatan patut kita syukuri. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Mbak Selvi untuk memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Untuk tes konsentrasi kalian, silakan berdiri, kita bermain SBI, permainan dulu. Apakah kalian masih konsentrasi atau tidak? Silakan berdiri. Sudah berdiri, silakan berpasangan dengan teman sebelahnya. Bapak beri contoh ya. Baik, SBI-nya seperti ini. Hanya atas, ya. Jika Bapak bilang bawah, maka yang bawah dinaikkan ke atas. Jika Bapak bilang atas, maka yang atas ditaruh ke bawah. Ini bisa dipahami? Oke. Baik, konsentrasi. Silakan tangannya dipersiapkan. Pakai jarak. Enggak, keseluruhan jarak. Bawah. Iya, konsentrasi tidak satu. Atas. Bawah. Atas bawah. Nah, ada konsentrasi. Sekali lagi ya. Atas. Bawah, atas. Oke, baik, semuanya sudah mulai konsentrasi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Keagamaan. Untuk HP silakan dikeluarkan, Al-Qur'annya dibuka, Quran surah Al-Isra ayat 32. Kita baca bersama-sama karena mengingat ada beberapa teman yang belum bisa ya membaca. Kita merujuk saja bersama-sama. Sudah dibuka? Baik, kita terlebih dahulu untuk literasi membaca Al-Quran tadarus seperti biasanya. Bersama-sama kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Al-Isra, surah Al-Isra ayat 32. Menurut kalian surah itu mengarah ke tentang apa? Tema apa? Zina. Karena di situ ada disebutkan lafaz az-zina. Zina itu termasuk pergaulan bebas atau tidak? Nah, baik, sebelum itu coba kalian perhatikan di depan. Di sini saya tampilkan materi sebelumnya. Kita sudah mempelajari sebelumnya tentang isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2.
Untuk mengingat kembali, coba masukkan nomor 1 pengertian di dalam kotak tersebut. Yang pertama, fahisyah artinya perbuatan keji. Itu masuk ke dalam mana? Al-Isra, berarti masuk ke sini ya. Nomor 1 masuk ke sini. Nomor 2, perintah Allah untuk mendera pezina perempuan. Nah ini hukuman berarti masuk ke dalam mana? Surah An-Nur ayat 2. Nomor 2 berarti ke sini. Lalu yang nomor 3, ini menurut kalian masuk yang mana? Yang nomor 3 itu tentang apa? Nomor 3 hukum. Berarti masuk isi kandungan yang mana? An-Nur. Yang sini ya. Nomor 3. Terus nomor 4, pelaksanaan hukuman An-Nur. Nomor 4 berarti masuk ke sini. Nomor 5, Al-Isra. Itu berkaitan tentang apa? Larangan. Berarti masuk surah Al-Isra. Nomor 5 di sini. Nomor 6 terakhir Al-Isra. Karena zina adalah suatu perbuatan keji. Baik, berarti masih ingat ya pelajaran sebelumnya. Kita lanjutkan. Untuk materi saat ini kita memahami pengertian dan macam-macam menghindari pergaulan bebas dan zina. Itu poin pokoknya. Untuk tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama melalui tanya jawab, kalian nanti bisa menyebutkan macam-macam. Baik, ini ada pematik. Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Ada yang tahu? Yang pernah kalian dengar apa itu pergaulan bebas? Coba katakan contoh pergaulan bebas. Apa contohnya? Zina. Terus apa lagi? Apakah hanya itu? Pacaran. Terus apa lagi? Tawuran. Dan masih banyak lagi ya. Tapi apa sih sebenarnya pergaulan bebas? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari melalui diskusi. Ini untuk pembekalan saja sebelum kita melakukan diskusi. Pengertian pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang karena bebas masuk dengan melewati batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh hukum maupun hak pribadi yang diciptakan oleh masyarakat. Ya, ada yang bisa mempersingkat yang mudah dipahami tentang pengertian pergaulan bebas. Ada yang bisa? Apa? Salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Nah, kalau Bapak boleh menguatkan lagi, pergaulan bebas itu secara mudahnya untuk kita pahami adalah salah satu perilaku yang sudah tidak memperdulikan sama sekali moral, hukum, baik hukum masyarakat, baik itu hukum agama, itu diterabas semua. Etika juga sudah hilang. Itu salah satu bentuk pergaulan bebas. Pergaulan itu sebenarnya secara syariat boleh, hanya saja jangan melebihi batas sampai merusak. Nah, lalu yang kedua, salah satu contoh pergaulan bebas yaitu zina, perilaku zina. Nah, zina itu sendiri apa? Ada yang tahu tidak? Apa itu zina? Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Nah, baik. Jadi semuanya paham ya pengertian zina. Zina kalau menurut Quran Al-Isra itu diambil dari kata fahisyah. Fahisyah itu artinya apa? Perbuatan keji.
Jadi perbuatan yang benar-benar keji. Baik, itu bekalannya. Dan macam-macam zina, di sini ada zina muson dan zina ghairul muson. Zina muson itu apa? Zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kalau ghairul muson, yang belum menikah. Mudah menghafalkannya. Kalau muhson itu yang sudah menikah. Kalau ada kata ghairu muhson maka belum menikah. Kalau yang sudah menikah itu gambarannya selingkuh. Kalau selingkuh ya berita-berita selingkuh kan sering terjadi. Dia sudah menikah, meskipun dia sudah menikah itu juga bisa kemungkinan melakukan perzinahan. Baik, ini ada tayangan video kasus, silakan diamati ya. Dari apa yang kalian lihat tadi, video saya tampilkan tadi, cobalah kalian nanti analisis masalah yang ada pada video tersebut. Kenapa sih remaja itu kok senangnya tawuran, suka tawuran? Terus tadi ada video klite, terus ada lagi video mabuk, dan ada yang sampai hamil di luar pernikahan. Silahkan nanti kalian analisis masalahnya kenapa. Lalu yang kedua, apa yang akan kalian lakukan setelah menganalisis masalah yang ada dalam video tersebut? Maksudnya itu mencari solusinya, biar orang tersebut tidak melakukan hal seperti itu seperti apa? Gitu ya. Untuk selanjutnya, nah, untuk diskusi kelompok saya bagi menjadi tiga. Silakan menyesuaikan yang sudah tadi berbagi, silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Saya persilakan. Jika sudah kumpul, ini Bapak bagi LKPD, silakan nanti diisi sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak tadi tampilkan. Baik, silakan mulai diskusinya. Baik, ini temanya apa? Politik. Yang ini, kelompok ini, temanya apa? Ini temanya itu Pak. Perbuatan zina. Yang hamil di luar nikah. Iya Pak. Pengertian hamil. Saya rasa cukup untuk diskusinya. Silakan siapa yang ingin mempresentasikan? Oh, oke, siap, Mbak Selvi. Saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya.
mewakili dari kelompok saya untuk menjelaskan tentang kritik. Hasil dari kelompok kami, video tersebut menggambarkan pergaulan bebas. Salah satunya adalah kritik. Kritik adalah suatu fenomena kejahatan jalan yang terjadi di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Umumnya pelaku kritik adalah pelajar remaja. Aksi kritik tak hanya faktor balas dendam, tapi juga usaha untuk mencari muka agar dapat perhatian dan dipuji. Solusi yang dilakukan setelah menganalisa masalah yang ada dalam video. Solusinya yang pertama adalah mendalami ilmu agama yang lebih dalam. Kedua, menjaga pergaulan. Baik, terima kasih Mbak Selvi atas presentasinya, itu bagus banget terkait tentang apa tadi? Kritik ya, kenakalan remaja, yaitu kritik. Kritik itu salah satu perilaku seseorang yang bisa digambarkan masyarakat itu risih membuat masyarakat itu tidak nyaman. Itu bisa terkena hukuman, bahkan sesuai kalau kita kiaskan dengan agama itu bisa dipotong tangannya sesuai agama ya, karena kritikan biasanya melukai, mencederai. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kelompok siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Saya Pak. Oke, silakan Mas Abimanyu, presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah menganalisa masalah pada video tadi mengenai pergaulan bebas, yaitu zina. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Abimanyu. Itu juga bagus sekali berkaitan tentang zina. Nah, zina itu juga sesuai dengan materi saat ini yang ingin kita bahas. Ketika sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, yang bisa kalian dapatkan apa? Kita simpulkan bersama-sama. Memahami pergaulan bebas. Terus apa lagi? Macam-macam pergaulan bebas dan solusinya atau mengatasinya. Hanya saja Bapak menguatkan lagi yang disampaikan oleh kelompoknya Mas Abimanyu. Cara atau menghindarkan solusinya selain yang disampaikan tadi, yaitu dengan menundukkan mata. Tahu nggak menundukkan mata? Saya tampilkan ya. Menjaga mata atau menundukkan mata. Lalu yang kedua itu menjaga cara berpakaian. Itu juga perlu kita perhatikan, karena sekarang banyak sekali khususnya perempuan itu cara berpakaiannya mengundang syahwat. Itu yang harus kita hindari. Lalu cara yang ketiga, mengatur cara berkomunikasi. Berkomunikasi itu juga bisa mengarahkan ke perzinahan. Apalagi yang suka manja berlebihan kepada laki-laki itu bahaya. Itu bisa mengarahkan perzinahan. Ini sesuai Quran surah Al-Ahzab ya. Ada di dalam Quran. Lalu membatasi ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat merupakan pencampuran antara perempuan dan laki-laki yang terlalu lama. Yang maksudnya pencampuran itu berkomunikasi berduaan terlalu lama, itu juga akan mengakibatkan mendatangkan perzinahan. Baik, dari materi saat ini ada yang ditanyakan tidak? Insya Allah tidak ya, semuanya paham ya. Untuk post test atau referensinya, silakan nanti kalian mengerjakan kuis yang sudah Bapak bagikan di grup WA. Ini linknya di depan, bisa nanti tayang foto atau browsing. Silakan link tersebut dikerjakan, nanti saya tampilkan di layar. Silakan untuk memahami atau mengetahui sampai mana kalian memahami materi saat ini.
itu hasil tadi proses yang kalian kerjakan ternyata banyak yang sudah bisa, banyak yang kayaknya bagus. Berarti semuanya paham ya? Baik, untuk selanjutnya evaluasi dan refleksi. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Luar biasa, masih sangat semangat sekali. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk selanjutnya akan menjelaskan atau belajar tentang berkaitan mengetahui paparan dampak mengenai bahaya pergaulan bebas dan zina. Ini lebih ke proyek membuat sebuah paparan. Nah, paparan ini kita membuat komik untuk pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sebelum Bapak tutup, silakan Mbak Selvi untuk memimpin doa pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ditutup Mbak Selvi dipimpin. Kita akhiri pelajaran masyarakat. Sikap sempurna doa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna Amin. Itu saja bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.